Salam saya ucapkan untuk teman-teman dimanapun berada. Terima kasih atas dukungan dan partisipasinya telah mendukung channel ini. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati teman-teman dimanapun berada. Dan untuk teman-teman yang baru subscribe ke channel ini, terima kasih. Tuhan kiranya memberkati. Dan saya terus meminta dukungan terhadap teman-teman supaya membagikan channel YouTube ini ke sebanyak mungkin orang supaya mereka boleh diteguhkan, dikuatkan di dalam mengiring Tuhan. Nah, karena saya tahu bahwa dunia teknologi, dunia internet saat ini sedang mengobrak-abrik yang namanya kitab suci. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman yang tidak memiliki pendidikan teologi, saya yakin bahwa teman-teman tidak akan dapat menjawab isu-isu yang dilontarkan terhadap kekristenan. Nah, oleh karena itu saya ada di sini untuk teman-teman, untuk meneguhkan dan menguatkan teman-teman, memberikan jawaban apologetika terhadap setiap lontaran yang dilontarkan terhadap kekristenan, supaya saudara diteguhkan dan dimanapun saudara berada. Ketika saudara diperhadapkan dengan berbagai persoalan, diperhadapkan dengan berbagai argumen yang dilontarkan terhadap imanmu, maka saudara tidak goyah dan saudara tahu yang sesungguhnya bahwa saudara mempercayai apa yang benar. Nah, pada saat ini teman-teman, kita akan membahas mengenai apakah Yesus menampakkan diri setelah kematian, dan juga ada pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi ini juga meliputi apakah penampakan Yesus itu hanya merupakan sebuah legenda, dan apakah penampakan Yesus itu hanya merupakan sebuah halusinasi yang terjadi pada murid-murid dan orang-orang pada abad pertama. Nah, pada sebelumnya kita telah membahas mengenai Yesus mati melalui penyaliban, kemudian dikuburkan, tetapi kubur menjadi kosong pada hari yang ketiga, di mana menandakan bahwa ia telah bangkit. Nah, tetapi apakah ada bukti bahwa Yesus telah bangkit dari kematian dan dilihat oleh orang-orang pada saat itu? Nah, ini juga kita akan membahas di dalam presentasi ini, supaya teman-teman mempunyai dasar pengetahuan yang benar, mendirikan kepercayaan teman-teman atas segala sesuatu mengenai kebenaran itu sangat akurat, dapat dipertanggungjawabkan, karena Alkitab adalah kebenaran. Dan kebenaran tidak pernah takut untuk diuji dengan cara apapun, karena pada akhirnya kebenaran akan membuktikan dirinya sebagai kebenaran. Nah, teman-teman, mengenai sanggahan terhadap teori kebangkitan, ada seorang pakar sastra yang terkenal bernama C.S. Lewis. Dia menulis bahwa Perjanjian Baru tidak mengatakan apa-apa tentang kebangkitan. Nah, oleh sebab itu saya akan memberikan jawaban terhadap hal ini, terhadap pandangan C.S. Lewis yang tidak percaya bahwa Perjanjian Baru tidak mengatakan apa-apa tentang kebangkitan, dan juga orang-orang di luar kekristenan yang hari ini berkuar-kuar bilang Yesus tidak mati melalui penyaliban, bukan Yesus yang disalibkan, dan bahkan apalagi percaya tentang kebangkitan. Nah, oleh karena itu teman-teman, di sini saya akan memberikan jawaban terhadap itu. Nah, pada dasarnya C.S. Lewis dalam argumentasinya dia berpandangan bahwa tidak seorang pun yang menyaksikan bahwa Yesus mulai menggerakkan salah satu anggota tubuh, kemudian menggerakkan badannya, lalu kemudian bangun dan melepaskan kain kafan, melipatnya, menggulingkan, lalu bangun berjalan dan menggulingkan batu yang ada di lubang kubur lalu pergi. Nah, saya kira pandangan Lewis itu terlalu banyak sensasi, terlalu egois, tidak mau memperhatikan apa yang ditulis di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru.
Dia terlalu egois untuk itu. Karena dia tidak memikirkan apa yang biasanya di dalam ilmu pengetahuan disebut dengan sebab dan akibat. Dia tidak memikirkan itu. Sebab saudara tahu bahwa misalkan sebuah virus yang terjadi, kita tidak dapat mempelajari kapan virus itu bermula, tetapi kita dapat mempelajari bagaimana gejalanya. Atau misalkan begini, tidak seorang pun menyaksikan sebuah tindakan kriminal, tetapi polisi dapat mengumpulkan potongan-potongan bukti setelah menemukan faktanya. Jadi dari potongan-potongan bukti, dan itu menentukan bahwa apa yang terjadi dengan tindakan tersebut. Nah, oleh karena itu pandangan C.S. Lewis tentu saja kita tidak bisa menghargainya sebagai sebuah pandangan atau argumen yang bersifat akademis. Nah, ketika berbicara mengenai teori kebangkitan, kita harus memulainya dengan apakah Yesus mati melalui salib, dan kedua apakah selanjutnya ia menampakkan diri kepada orang-orang. Nah, jika saudara atau jika siapapun menetapkan hal ini, maka ia telah membuktikan pembenaran itu sendiri. Ia telah membuktikan hal itu sendiri. Karena normalnya orang mati tidak dapat melakukan hal tersebut. Nah, para sejarawan setuju, terdapat banyak sejarawan yang setuju bahwa banyak bukti bahwa Yesus telah mati melalui penyaliban. Bahkan Profesor Dr. Alexander Medherel yang saya bahas di dalam video saya yang sebelumnya mengatakan bahwa penyiksaan yang begitu bejat yang terjadi pada Yesus, yang diterima oleh Yesus, itu tidak memungkinkan Yesus untuk bertahan hidup. Nah, bagian kedua, apakah orang-orang menyaksikan bahwa Yesus terlihat dalam keadaan hidup? Nah, mari kita mulai dengan apa yang disetujui oleh para sejarawan, yaitu mengenai penulis 1 Korintus, yaitu Rasul Paulus. Karena itu penting ketika kita berbicara mengenai teori kebangkitan Yesus Kristus. Nah, karena di sana Paulus menegaskan dua hal penting, yaitu perjumpaan pribadi dia dengan Yesus Kristus yang telah bangkit. Ia mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 1 bahwa bukankah aku rasul, bukankah aku telah melihat Tuhan kita. Kemudian di dalam pasal 1 Korintus pasal 15 ayat 8 di sana dikatakan bahwa dan paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku. Nah, mengenai hal ini ada seorang profesor bernama Profesor William Lane Craig mengatakan bahwa kepercayaan gereja mula-mula adalah bahwa Yesus bangkit, adalah bahwa Yesus mati melalui penyaliban, dikuburkan kemudian bangkit. Dan itu saudara dapat melihat atau membandingkan dengan 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 5. Nah, bagian terakhir dari pernyataan kepercayaan ini adalah 1 Korintus pasal 15 ayat 5 sampai 7 yang berkaitan dengan penampakan setelah kebangkitan. Penampakan Yesus setelah kematian, dia menampakkan diri. Nah, Kristus telah menampakkan diri di dalam bagian itu mengatakan bahwa Kristus telah menampakkan diri kepada Kefas atau yang disebut Petrus dan kemudian kepada ke-12 murid. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada 500 orang saudara sekaligus, dan kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Kemudian dalam ayat berikutnya Paulus menambahkan yang paling terakhir dari semuanya ini, ia juga menampakkan diri kepadaku.
sama seperti seorang bayi yang lahir sebelum waktunya. Nah, ini adalah kesaksian yang luar biasa berpengaruh. Karena pada saat itu, para saksi mata masih hidup. Orang-orang yang menyaksikan hal tersebut masih ada. Mereka melihat bahwa Yesus memang mati melalui penyaliban. Mereka melihat bahwa Yesus mati melalui penyaliban, tetapi kemudian bangkit. Nah, oleh karena itu, orang yang tidak percaya mungkin saja bisa akan menjumpai orang-orang yang masih hidup dan mewawancarai mereka secara langsung untuk melihat atau mendengarkan sendiri mereka apakah itu benar atau tidak. Mereka dapat melakukan investigasi tersendiri dengan mewawancarai orang-orang yang saksi mata pada saat itu. Nah, ada seorang sarjana terkenal bernama Joachim Jeremias. Dia merujuk kepada pernyataan kepercayaan ini sebagai tradisi yang paling awal atas semuanya. Dan juga ada seorang profesor bernama Ulrich Wilknes berkata bahwa itu sudah pasti ketika dihitung mundur kembali kepada frase tertua dari segalanya dalam sejarah kekristenan primitif. Nah, pernyataan keprimitifan ini seberapa jauh atau seberapa dekat kita menghitung mundur ke belakang. Nah, kita tahu bahwa 1 Korintus itu tanggal penulisannya adalah tahun 55 dan 57 Masehi. Nah, ini mengindikasikan bahwa 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4 bahwa ia telah meneruskan pernyataan kepercayaan ini kepada gereja Korintus. Itu berarti bahwa ia telah menerimanya sebelum kedatangannya ke kota Korintus pada tahun 51 Masehi. Nah, dengan demikian pernyataan kepercayaan ini digunakan hanya belasan tahun setelah kebangkitan Yesus yang sangat awal, yang sangat dekat. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa masih ada yang hidup dan kamu dapat datang dan mencari mereka dan mewawancari mereka untuk menanyakan apa yang terjadi. Dan bahkan sarjana lainnya menelusurinya jauh lebih dekat lagi, yaitu antara 2 sampai 8 tahun, yaitu dan memperkirakan tahun 32 sampai dengan 38 Masehi ketika Paulus menerima tradisi ini. Tradisi yang dimaksud adalah pemberitaan mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu adalah merupakan tradisi para rasul pada abad pertama. Nah, dan ini bahkan bukan hanya tradisi Paulus. Paulus menegaskan bahwa Yesus terakhir kalinya menampakkan diri kepadanya, dan ini kesaksian langsung. Ini kesaksian langsung. Ketika mungkin seseorang berkata bahwa tapi Paulus mendengar dari orang lain, apakah itu kurang akurat? Paulus berkata bahwa ia menerima, ada perjumpaan sendiri pribadinya dengan Yesus yang telah bangkit. Ya. Dan sarjana lainnya percaya bahwa Paulus menerima material ini 3 tahun setelah pertobatannya ketika ia melakukan perjalanan ke Yerusalem dan bertemu dengan Petrus dan Yakobus. Itu dapat saudara baca di dalam Galatia pasal 1 ayat 18 sampai 19. Nah, ada seorang sarjana, ada seorang pakar perjanjian baru, seorang Yahudi bernama Profesor Pikas Lapid berkata bahwa bukti yang mendukung pernyataan ini sangat akurat sehingga dapat dianggap sebuah pernyataan saksi mata. Nah, kemudian ketika kita melihat 1 Korintus pasal 15 ayat 11, Paulus menegaskan bahwa apa yang ia beritakan adalah sama seperti yang diberitakan oleh rasul-rasul lain. Sama. Jadi bukan hanya Paulus yang sok-sok dirinya
memberitakan hal tersebut. Yang dia beritakan itu juga diberitakan oleh rasul-rasul lainnya yang telah berjalan bersama dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus, tidur bersama dengan Yesus. Itu adalah kesaksian kitab suci. Lalu apa yang kurang lagi? Apa yang kurang lagi? Nah, ada seorang pakar teologi sistematika terbesar di dunia bernama Wolfram Pannenberg mengatakan bahwa bukti historis bagi kebangkitan Yesus sesuai dengan daftar penampakan diri yang ditulis oleh Paulus. Nah, mari kita melangkah lagi untuk melihat apa yang dikatakan keempat Injil mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ada beberapa penampakan berbeda dalam Injil dan Kisah Para Rasul. Beberapa secara individu, ada yang secara kelompok, terkadang ada di dalam ruangan, terkadang di luar ruangan. Dan ada juga kepada orang yang lembut seperti Yohanes, dan juga kepada orang yang skeptik seperti Yakobus dan juga Thomas. Nah, kadang-kadang mereka menjamah Yesus, makan bersama dengan Yesus. Dan teks-teks lain juga mengajarkan bahwa Yesus hadir secara fisik dan menampakkan diri. Ini terjadi beberapa minggu setelah kematian. Dan itu dapat kita lihat atau kita baca di dalam kitab-kitab Injil, misalnya di dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Di sana penampakan kepada Maria Magdalena, lalu juga kepada Kleopas dan seorang murid yang berjalan menuju ke Emmaus di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, dan juga kepada ke-11 murid di dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49, dan juga kepada seluruh rasul dan lain-lainnya tanpa kehadiran Thomas, itu di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, dan kepada Thomas yang adalah seorang skeptik yang tidak percaya, dan juga rasul lainnya, itu di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Dan juga kepada rasul 6 rasul di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, dan juga di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 itu yang kepada murid-murid, dan di dalam penampakan sebelum kebangkitannya, yaitu di Bukit Zaitun. Bukan kebangkitan, sebelum kenaikannya ke surga di Bukit Zaitun dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53, dan juga di dalam Kisah pasal 1 ayat 4 sampai 9. Jadi ini kesaksian yang begitu banyak yang menyatakan atau memberitahukan kepada kita bahwa Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada orang-orang. Nah, saudara mesti tahu bahwa ini adalah bukti, catatan yang ada pada abad pertama. Ada punya saksi mata yang menyaksikan hal ini. Nah, pada saat ini saudara harus tahu bahwa Muslim yang sering kali datang dan mengatakan bahwa Yesus tidak mati melalui penyaliban, dan bahkan bukan Yesus yang disalibkan. Nah, saudara pikirkan dan bayangkan dengan akal sehat saudara sendiri. Siapa yang berdusta di sini? Siapa yang menjadi pembohong di sini? Sedangkan kitab Injil ditulis, ada saksi mata, ada orang-orang yang menderita, yang mati demi iman mereka kepada Yesus Kristus. Karena mereka melihat, mereka tahu bahwa mereka melihat Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan sebelumnya dia telah disalibkan. Nah, lalu kemudian pada abad ke-6 datang seorang dari Saudi Arabia mengatakan bahwa bukan Yesus tidak mati melalui penyaliban, dan Yesus tidak pernah disalibkan karena yang disalibkan itu adalah orang lain. What?
Itu penipuan, itu pendustaan. Saudara harus tahu ini. Makanya dimanapun saudara berada, jangan pernah terpengaruh dengan ajaran apapun. Jangan pernah terpengaruh. Dan jika saat ini saudaramu atau siapapun yang berada di luar kekristenan yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat, sampaikan kebenaran ini supaya mereka boleh berpaling kepada jalan yang benar. Mereka boleh berpaling kepada Yesus Kristus. Nah, mari kita lanjut. Penampakan Yesus seperti yang kita lihat bahwa ada banyak sekali. Bukan hanya pada satu orang saja, tetapi kepada banyak orang. Nah, kisah para rasul memberi rujukan mengenai kebangkitan Yesus. Misalnya di dalam Kisah pasal 2 ayat 32. Di sana Petrus mengatakan bahwa Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini kami adalah saksi. Kemudian di dalam Kisah pasal 3 ayat 15, ia mengulangi lagi pernyataan ini dengan mengatakan bahwa pemimpin kepada yang hidup telah kamu bunuh. Yesus adalah pemimpin kepada yang hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal ini kami adalah saksi. Nah, kemudian Petrus mengonfirmasikan hal ini di dalam Kisah pasal 10 ayat 41 ketika berada di rumah Kornelius. Di sana ia mengatakan bahwa kami telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari orang mati. Kemudian setelah itu Paulus menyampaikan dalam sebuah khotbah di dalam Kisah pasal 13 ayat 31. Di sana dikatakan bahwa dan selama beberapa waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Jadi kebangkitan merupakan pernyataan yang sentral pada gereja mula-mula yang sangat awal. Nah, orang-orang Kristen tidak hanya percaya kepada ajaran-ajaran Yesus, tetapi mereka sungguh menyaksikan bahwa pengajaran Yesus mengenai apa yang diajarkan sungguh sesuai, sungguh terjadi. Di mana pada bagian sebelumnya Yesus pernah berkata bahwa anak manusia akan sama seperti Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi itu mereka mengikuti ajaran itu dan mereka menyaksikan apa yang terjadi dengan perkataan Yesus. Itu Yesus menggenapi perkataan itu. Jadi orang-orang Kristen tidak hanya menyokong pengajaran Yesus, mereka yakin bahwa mereka melihat Yesus yang mati melalui penyaliban dan bangkit kembali. Dan itulah yang merubah kehidupan mereka dan memulai gereja. Dan bahkan mereka rela mati menjadi martir demi iman mereka kepada Yesus Kristus. Nah, ada yang berikut adalah isu yang mengatakan bahwa penampakan adalah sebuah legenda. Ada yang mengatakan bahwa penampakan itu ya hanya sebuah legenda aja. Itu hanya membuktikan bahwa legenda berkembang sering berlalunya waktu, tetapi tidak menjelaskan kepercayaan awal bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Karena kebangkitan merupakan proklamasi gereja mula-mula. Dengan kata lain, legenda tidak menjelaskan mengenai bagaimana segala sesuatu bermula, bagaimana kisah itu menjadi besar. Tetapi dia tidak dapat memberitahu kita bagaimana kisah itu bermula, dan partisipannya adalah para saksi mata dan melaporkan bahwa itu sangat awal. Nah, legenda tidak seperti itu. Misalnya yang ditekankan di Paulus dalam 1 Korintus pasal 15.
yang mendahului keempat Injil dengan tanggal yang paling awal. Dan itu bukan legenda tidak seperti itu. Ini cerita, kisah yang disaksikan oleh mereka yang hidup sampai saat itu. Nah, teori yang kedua adalah yang ada yang mengatakan bahwa penampakan itu hanya merupakan halusinasi. Isu dari teori halusinasi ini mengatakan bahwa mungkin para murid hanya mengalami sebuah halusinasi ketika mereka berbicara mengenai perjumpaan dengan Yesus, padahal sebenarnya itu hanya dalam hayalan dan itu tidak pernah terwujud. Nah, oleh karena itu kita harus melihat apa pandangan psikologi mengenai halusinasi. Bagaimana teori psikologi kita terapkan terapkan di dalam halusinasi ini. Nah, ada seorang pakar terkenal bernama Gary College. Beliau adalah seorang doktor, seorang profesor selama 20 tahun dan penulis lusinan buku. Dan juga tentang isu-isu psikologi. Dia juga seorang presiden dalam sebuah asosiasi psikolog nasional menulis begini. Beliau menulis bahwa halusinasi adalah kejadian individual. Memang sudah ada pada dasarnya bahwa hanya satu orang yang dapat melihat suatu halusinasi pada suatu waktu. Semua halusinasi sudah tentu bukanlah sesuatu yang dapat dilihat oleh sekelompok orang. Juga tidak mungkin satu orang entah bagaimana menyebabkan suatu halusinasi pada orang lain. Karena suatu halusinasi hanya ada dalam perasaan subjektif dan pribadi. Ini jelas bahwa orang-orang lain tidak dapat menyaksikan halusinasi. Hanya satu orang. Nah, oleh karena itu teori mengenai halusinasi tentu saja ditolak. Tentu saja ditolak. Karena peristiwa penampakan Yesus, dari penampakan Yesus setelah kematian atau ia bangkit dan menampakkan diri, itu disaksikan oleh banyak orang, bahkan kepada 500 orang sekaligus. Nah, itu tidak mungkin halusinasi. Dan halusinasi tidak mungkin terjadi pada orang-orang yang temperamen, orang-orang yang seperti Petrus dan orang-orang yang skeptik seperti Thomas, seperti Yakobus dan juga Saulus yang adalah seorang penganiaya. Itu tidak mungkin terjadi pada orang-orang seperti itu. Itulah sebabnya ada seorang teolog dan sejarawan terkemuka bernama Karl Reten berkata bahwa bahkan para sejarawan yang lebih skeptik setuju bahwa bagi kekristenan primitif kebangkitan Yesus dari kematian adalah sebuah peristiwa dalam sejarah. Landasan dasar bagi iman dan bukan suatu gagasan dongeng yang keluar dari imajinasi kreatif orang percaya, bukan. Nah, teolog Inggris terkemuka bernama Michael Green mengatakan bahwa penampakan diri Yesus sama otentiknya dari hal-hal apapun pada masa lampau. Tidak ada keraguan bahwa semua itu terjadi dan bahwa alasan utama mengapa orang Kristen menjadi yakin akan kebangkitan pada saat-saat yang paling awal adalah mereka dapat mengatakan bahwa mereka dengan yakin bahwa kami telah melihat Tuhan. Mereka tahu bahwa Dia adalah Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, saya mau katakan dan ketahuilah bahwa jikalau keluargamu yang meninggal mendahului kamu, meninggal di dalam Tuhan, jangan gelisah hatimu. Sebab Yesus adalah sebuah sulung yang telah bangkit dari orang mati. Dan ketahuilah bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan.
Sebab di balik kematian ada kehidupan. Dan itu hanya dapat saudara temukan di dalam Yesus Kristus. Dan jikalau saudara ingin berjumpa lagi dengan saudara-saudaramu yang telah mendahului kamu di surgamu yang mulia itu, satu-satunya saudara hanya dapat menemukan di dalam Yesus Kristus. That's it, hanya itu. Tidak ada yang lain di luar Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, saya mau katakan kepada saudara, teguhkan imanmu. Jikalau ada keluargamu, orang-orang yang kamu kenal, orang-orang yang kamu kasihi, yang saat ini mereka tidak memiliki Kristus di dalam kehidupannya, kamu harus menjadi sarana, kamu harus menjadi berkat. Sampaikan kebenaran ini kepada mereka supaya mereka boleh berbalik kepada Yesus Kristus dan mereka boleh menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Mereka boleh memperoleh pengharapan bahwa hidup ini tidak akan berakhir, karena kematian tidak mengakhiri hidup ini. Sebab di balik kematian ada kehidupan kekal bersama dengan Yesus Kristus di sorga mulia, bersama dengan orang-orang kudus yang telah mendahului kita.